wabarakatuh. Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi, kula nyuwun disakeni, dosa kula nyuwun diampuni. Para santri putra lan putri mulai iki sregep ngaji kabusamu yen wis mati yen ditimbali marang Gusti kabeh manungsa bakale mati yen wis mati terus diadusi diwunduni ya diminyai dipocong karo kain mori dicekake terus disolati dilebokke ning jero jeburi dikubur ning jero bumi jero kuburan rasane wedi sing lawan kabeh padha bali ora ana sing gelem ngancani ora ana sing gelem nunggoni amale kurang bakale rugi. Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi, kula nyuwun disakeni, dosa kula nyuwun diampuni. Napa bedane buka ningali keris lan ngunus nyabut keris? Ada yang tanya seperti itu. Semestinya sama, cuman beda di filosofinya saja. Jadi begini, di dalam tata cara Muslim tidak ada. Tata cara Muslim tidak ada seperti itu. Ini hanya istilahnya zaman-zaman dulu saja dari orang Jawa, zaman Kasunanan atau Kasultanan itu ada aturan-aturan tersendiri. Yang namanya membuka keris itu melihat keris tidak untuk berperang. Membuka keris bagaimana? Nah, keris ujungnya ini misalkan warangka keris, jempol ujung jari itu dinaikkan ke atas, baru dicabut. Yang dicabut bukan kerisnya tapi warangkanya. Jadi keris di bawah kan masih ada warangkanya. Ini dihentakkan pakai jari terus dicabut. Yang dicabut warangkanya keris. Nah, kalau yang dicabut warangkanya keris itu melihat keris. Maksudnya melihat seni keris dan istilahnya filosofinya kurang lebih seperti itu. Tidak untuk berperang, tidak untuk bertempur pada zaman dulu. Istilahnya sopan santune, dalam bahasa Jawa sopan santunnya membuka keris. Lain dengan menghunus keris. Kalau menghunus itu mencabut untuk perang. Nah, misalkan keris kan zaman dulu, zaman Kasunanan biasanya ditaruh depan. Kalau Kasunanan itu taruh depan. Itu biasanya untuk persiapan berperang. Itu ditaruh depan atau samping kiri. Biasanya gitu. Itu biar untuk memudah mencabut. Nah, seperti itu. Nah, keris yang dikatakan dihunus atau dicabut itu kerisnya posisi ujungnya di bawah, yang dicabut kerisnya,
warangkanya tidak, tadi dicabut. Nah, ini namanya menghunus keris, siap untuk bertempur zaman dulu. Walaupun misalkan keris di belakang, tidak untuk dipersiapkan untuk perang zaman dulu ya, zaman Kasunanan, Kasultanan itu keris ditaruh belakang. Kalau dihunus, dicabut gini itu persiapan untuk perang. Lain dengan tadi melihat keris dengan mencabut warangkanya. Mencabut warangkanya berarti melihat seni keris dan lain-lain, seni keindahan keris dan lain-lain. Tapi kalau mengambil keris dari punggung maupun dari depan, dicabut kerisnya, itu namanya menghunus. Perbedaannya seperti itu. Sama seperti orang-orang Jawa zaman dulu maupun zaman sekarang, kalau istilahnya adat atau sopan santun memberi pusaka atau keris atau pisau atau senjata apapun harus terbalik. Maksudnya terbalik begini. Ini keris walaupun ada warangkanya dikasihkan orang tua mau melihat, bukan dikasihkan gini, ujungnya dikasihkan gini, bukan, tapi dibalik. Gagangnya, dedernya di depan, dikasihkan begini. Nah, itu ujungnya diarahkan ke diri sendiri. Caranya seperti itu. Itu caranya memberikan keris kepada seseorang lebih tua atau orang yang muda tapi dihormati, itu posisi keris dibalik. Bukan hanya keris, termasuk pisau. Misalkan Anda membawakan pisau atau arit atau apa kepada orang tuamu atau siapa saja yang dianggap dihormati, harus gagang yang di depan. Jadi misalkan ini bawa pisau atau misalnya pedang, nah gagangnya yang dikasihkan yang gagangnya, yang lancipnya itu ke sini, bukan terus dikasihkan yang lancipnya gini. Itu namanya tidak sopan, istilahnya namanya menantang. Kalau dalam bahasa Jawa menantang perang itu seperti itu. Menghunus, namanya menghunus itu ujungnya itu diarahkan, makanya itu namanya menghunus. Lain dengan memperlihatkan seni budaya pusaka, keris dan senjata apapun, kurang lebihnya seperti itu. Itu perbedaannya antara mencabut keris, melihat keris dengan mencabut warangkanya. Keris begini, cabut di jempolnya itu, ibu jarinya didudul ke atas terus cabut, melihat, mengembalikan juga ini warangkanya, kerisnya tetap. Itu melihat keris, seni keris, filosofinya seperti itu. Saya menghormati kepada yang ada di sekitar. Tapi yang namanya mencabut, walaupun posisi cabut gini itu namanya mencabut, menghunus. Atau di belakang cabut atau di depan dicabut, itu menghunus. Itu tidak sopan di dalam bahasa Jawanya. Orang-orang Jawa itu kurang lebih itu namanya menghunus, menghunus keris, menantang dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Perbedaannya antara menghunus keris itu seperti itu sama melihat benda pusaka keris. Walaupun di dalam Muslim tidak ada aturan seperti itu. Ini hanya aturan Jawa, aturanan Kasunanan zaman dulu. Kasunanan maupun Kasultanan kurang lebih seperti itu. Luwih becik dadiya segenggam uyah tinimbang dadi segenggam berlian. Maksudnya pripun? Oh, ini tentang ilmu amal. Ilmu amal itu kurang lebih seperti ini. Lebih baik punya satu genggam garam daripada punya satu genggam berlian. Tergantung pemanfaatannya. Kalau kita lapar, kita nggak perlu nyandang, kita memerlukan garam. Garam kan buat masak. Garam segenggam buat masak bisa untuk makan satu keluarga atau mungkin orang banyak. Kurang lebih seperti itu. Kalau berlian, walaupun harganya mahal, kan tidak bisa dimakan, bukan untuk masak. Maksudnya ini tadi itu dalam bahasa Jawa, kurang lebih itu tentang amal. Sedikit walaupun sederhana, itu upayakan beramal. Kan begitu? Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti ini yang ditanyakin itu. Luwih becik duwe uyah sak gegem daripada duwe berlian sak gegem. Nek berlian sak gegem, berlian namanya satu genggam itu harganya mahal dan kemudian punya keindahan besar, tapi setelahnya dianggap pelit. Dianggap pelit karena berlian tidak bisa masak. Itu hanya falsafah Jawa saja, kurang lebih begitu. Kalau garam, walaupun satu garam murah, garam murah satu genggam, berlian mahal sekali. Bahkan berlian kalau dijual untuk beli garam bisa beberapa truk. Wah, kan begitu, berapa kubik garam, kan kurang lebih. Berlian kan mahal.
Tapi yang dimaksud itu antara berlian dan garam itu kurang lebihnya kalau garam itu untuk memasak, kalau berlian tidak. Jadi istilahnya tadi itu perbandingan seperti ini. Yang punya garam itu bagaikan orang yang mau beramal. Garam kan untuk masak, itu bumbu dapur dan lain-lain, bisa untuk makan orang banyak. Kalau berlian tidak, walaupun gembyar. Istilahnya kurang lebih kasarannya seperti ini. Jadi orang kaya itu jangan pelit, jangan medit, jangan kikir. Dianggap aja berlian tadi dianggap orang kaya. Paham toh? Lah yang pakai yang garam itu dianggap hal yang sederhana. Tapi dia berguna bagi yang sekitarnya karena dianggap tidak kikir, tidak pelit. Pelit ilmu, pelit amal, pelit apa saja. Yang dimaksud kurang lebih seperti itu. Jadi antara garam dan berlian itu memang mahal berlian, kemudian berlian. Tapi di dalam falsafah Jawa itu lebih utama garam karena garam bisa memasak, untuk maksudnya kurang lebih jadi orang itu seperti garam gitu loh. Nek berlian itu untuk dirinya sendiri memang gagah, kemudian kaya raya dan lain-lain, tapi dianggap kikir. Kalau garam itu walaupun hidupnya dalam penuh kesederhanaan, tapi dia bermanfaat bagi orang yang di sekitarnya. Kurang lebih seperti itu. Ini hanya kata-kata yang ditanyakan tadi itu kata-kata falsafah Jawa saja, kurang lebih seperti itu. Sudah paham ya? Yang maksud antara garam dan berlian. Ada pertanyaan lain tentang ini tadi? Ya? Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allahu ya Rahman, ku mohon belas kasihan, dosaku bak air lautan, ku harapkan dapat ampunan. Majelis lembah penanggungan di setiap pengajian ingin selalu mengingatkan, sering membaca Al-Quran. Pegang HP bukanlah larangan, bolehlah buat hiburan, asal jangan sampai kebablasan, melupakan kewajiban. Pesan dari Mas Panembahan, kematian bagaikan arisan, tiap insan pasti mendapatkan, duluan atau belakangan. Bedanya ini kawan, arisan ini dapat duluan, kematian ingin belakangan, itulah